meskipun enggak disadari, enggak diakui, enggak dirasakan, enggak dicari, ya nggak apa-apa, namanya saja itu kodam. Tempatnya. Halo, jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal, hanya di channel saya sendiri, yaitu channel Jalak Paningal yang khusus membahas dunia spiritual dan supranatural menurut opini serta pengalaman saya selama ini. Oke, mari kita lanjutkan pada pembahasan bagaimana cara-cara mendapatkan kodam-kodam yang biasanya dilakukan oleh para praktisi ataupun oleh para orang-orang awam dalam mencari keilmuan kodam itu sendiri. Kodam itu apa sih? Kodam itu adalah sosok makhluk gaib, pendamping manusia. Tujuannya itu adalah untuk hal-hal supranatural, spiritual, ataupun hal-hal lainnya. Biasanya mereka itu adanya ada pada jimat-jimat, pusaka-pusaka, ilmu-ilmu, ataupun dalam hal isian-isian, ataupun keturunan. Itu juga bisa nantinya membawa kodam tersendiri. Jadinya seperti itu ya, kodam itu seperti itu. Wujudnya itu apa saja kodam itu? Wujudnya itu macam-macam, banyak banget wujud, banyak banget jenis, banyak banget sifat, banyak banget fungsinya juga. Misalkan pengasihan, wibawa, bait lidah, penunduk musuh, dan masih banyak fungsi-fungsi dari kodam itu sendiri. Kodam itu baik atau jahat tergantung dari manusianya yang menggunakan, itu satu. Dua, itu juga nantinya tergantung dari kodamnya ini sifatnya itu benernya jahat atau baik, seperti itu, pengaruh juga. Siapa saja itu bisa untuk mendapatkan kodam. Untuk apa ya? Macam-macam, tergantung dari manusianya tadi. Baik atau enggak nantinya, tergantung dari Anda sendiri, pikiran Anda, serta nantinya juga tergantung dari keyakinan Anda. Apakah itu baik atau buruk, maka itu adalah hak Anda masing-masing. Saya ini hanya ngomongin masalah ilmu kodamnya. Cara-cara untuk mendapatkan kodam. Nomor satu itu adalah dengan tirakat khusus. Tirakat khusus itu macam-macam, banyak banget jenisnya. Misalkan puasa, ya kan, topo pendem, tahu kan topo pendem? Topo pendem itu kayak si ini Black Panther dikubur, seperti itu. Terusnya yang nomor tiga itu adalah dengan pati geni, puasa-puasa yang intinya berat-berat itu bisa juga. Terusnya baca mantra-mantra khusus. Terusnya itu adalah dengan menyepi di gunung, di laut. Kodamnya itu nantinya dia akan datang dengan sendirinya sesuai dengan mantra-mantra yang ia baca saat itu. Dua, sesuai juga dengan sifat manusianya, energi manusianya. Biasanya itu makhluknya itu akan kuat-kuat yang itu datang. Kenapa kayak gitu? Karena ia pakai tirakat. Tirakat itu adalah hal yang sebenarnya berat. Itu yang nomor satu, pakai tirakat. Nomor dua itu adalah Anda juga bisa memakai jasa para praktisi supranatural. Biasanya itu adalah berbayar, bermahar, begitu. Itu namanya saja jasa. Jasanya nanti kayak apa? Banyak banget jasanya itu. Yang A itu Anda itu nantinya
diisi kodam oleh si praktisinya dalam diri Anda. Itu yang A. Yang B itu adalah dengan media pusaka, jimat. Sama saja itu berbayar kan, namanya saja jasa, seperti itu. Kodam-kodamnya itu apa saja nantinya? Kodam-kodamnya itu bisa macam-macam sesuai budget Anda. Seperti itu ada gitu. Genderuwo itu bisa saja jadi kodam. Kuntilanak juga bisa saja jadi kodam. Elf itu bisa saja jadi kodam. Kembali lagi, tergantung dari budget Anda itu seberapa. Terusnya yang nomor 3 adalah dengan cara kodam keturunan. Kodam keturunan itu adalah Anda itu nantinya mendapatkan kodam dari para leluhurnya meninggal, lalu kodamnya itu turun kepada anak cucu. Terusnya yang nomor 3 itu adalah disukai oleh makhluk gaib, lalu kayak gitu itu makhluk gaibnya datang akhirnya jadi kodam, seperti itu bisa. Biasanya kayak gitu itu juga kadang-kadang ekstrim juga. Kenapa kayak gitu? Karena ia itu bisa saja karena jatuh cinta, suka biasa, atau ia itu karena hormat kepada Anda, karena sifat Anda. Seperti itu bisa saja terjadi. Tapi tergantung dari sifat Anda itu bawaannya seperti apa. Apakah keras, jahat, culas, licik, jujur, atau apa. Jinnya itu nantinya mirip banget dengan Anda, saling untuk mendukung. Seperti itu, bisa dipahami ya. Itulah yang nomor 3 karena bulung. Terus yang nomor 4 itu adalah karena Anda itu kodam bawaan. Kodam bawaan itu semua pasti memiliki, meskipun hanya satu, meskipun enggak disadari, enggak diakui, enggak dirasakan, enggak dicari, ya nggak apa-apa, namanya saja itu kodam. Tempatnya itu sudah masing-masing dengan manusia itu berbeda, tapi kayak gitu itu ada selalu untuk mendukung kegiatan Anda tanpa Anda harus meminta, tanpa Anda harus ngasih sesajen. Jadi kayak gitu itu selalu ada bawaan itu, biarkan saja mereka itu ada, walaupun enggak Anda akui, mereka itu tetap akan bekerja pada intinya, seperti itu. Oke, kayak gitu itu. Sekian dulu, terima kasih, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Rahayu.